apa namanya, beritanya kemudian lengkap dan diulang-ulang gitu, tidak dikatakan itu. Tapi dalam prakteknya, dalam kenyataannya, breaking news yang ada itu diulang-ulang ya dan lengkap gitu ya. Meskipun lengkapnya juga bertahap gitu ya. Tapi yang jelas tidak seperti breaking news pada teori. Oke? Sampai sini ada yang mau bertanya? Saya stop lagi presentasinya. Ada yang mau bertanya? Jelaskan? Dita izin bertanya, Pak. Ayo, silakan Dita. Yang terkait itu kan tadi kalau breaking news itu benar-benar dadakan dan itu juga singkat itu secara teori. Tapi kalau memang kayak diulang-ulang ya Kak. Nah itu kalau misalnya secara teorinya itu breaking news dengan yang news flash itu dia lebih singkat mana ya Kak? Maksudnya lebih dadakan itu, iya. Lebih singkat news flash. News flash. Lebih singkat news flash. Karena flash itu artinya kilat ya, artinya sedikit banget isi beritanya gitu. Ya, sementara breaking news barangkali bisa lebih panjang gitu. Ya. Tapi lebih panjangnya bukan berarti lengkap dan diulang-ulang seperti yang kita tonton. Gitu. Gitu, Dit. Terus apa lagi? Nah, itu contohnya itu kayak gimana? Soalnya masih kayak berpikiran tuh kayak sama gitu, kayak sama breaking news. Jadi kayak belum terlalu paham untuk membedakannya gitu. Oke. Kalau news flash itu barangkali misalnya berita yang tadi deh ya, yang contoh Wapres Habibie ya dilarikan ke rumah sakit gitu ya. News flash itu barangkali cuma itu gitu ya. Tapi kalau dia breaking news maka ya bisa jadi sudah dapat informasi tentang sakit apa sih beliau. Terus misalnya gara-gara dia dilarikan itu misalnya apakah karena jatuh gitu ya atau karena apa itu sudah ada ya. Tapi tidak lengkap ya, tetap menjadi singkat gitu, informasi sangat singkat gitu ya. Kemudian waktu tayangnya itu langsung, jadi meskipun hanya bermodalkan informasi via telepon, tapi yang kalian harus tahu ya, ketika redaksi menerima informasi via telepon itu tidak langsung tayang gitu. Artinya apa? Artinya dia tetap redaksi tetap mengkonfirmasi ulang. Jadi misalnya ada staf istana yang mengabarkan sesuatu ya yang memang harus diketahui umum. Itu tidak lantas dipercaya karena sifat wartawan itu harus tidak mudah percaya kan gitu. Maka dia mengkonfirmasi dulu ke staf istana lainnya. Betul nggak kejadian itu ada? Ya. Nah, news flash ataupun breaking news itu sama, sudah lewat konfirmasi. Ya. Tapi bedanya barangkali ya ketika di breaking news itu sudah dapat berita yang lebih lengkap, informasi yang lebih lengkap ya ketimbang ya news flash gitu loh. Sampai situ jelas kita? Iya Kak, jelas. Terima kasih Kak. Oke. Ada lagi yang bertanya? Ya. Jadi secara teori pun gitu ya, sebenarnya selisihnya masih sedikit ya. Tadi ketika di news in brief gitu ya, itu kan juga laporan awal gitu ya, kan juga hampir sama sebenarnya dengan news flash. Cuma kalau kita lihat istilahnya brief ya, brief itu apa sih? Briefing itu apa? Pengarahan gitu ya. Ya, kalau briefing itu pengarahan misalnya. Nah, brief ya news in brief ya, arahan yang menjadi berita. Nah, sementara news flash itu flashnya kilat ya. Kilat itu dipahami cepat gitu ya, dan juga seketika gitu ya. Nah, isinya bisa jadi mirip gitu ya.
redaksi Metro dapat arahan dari staf Wapres misalnya bahwa Wapres dilarikan ke rumah sakit, ya. Kemudian dadakan di news flash, ya itu juga hampir sama bahwa itu berita dadakan, ya. Nah, cuma barangkali untuk contoh-contoh berita lainnya itu bisa menjadi tampil beda, gitu, atau bisa terlihat beda, gitu ya. Misalnya untuk news in brief, gitu, misalnya Mendak gitu ya, misalnya mengumumkan bahwa subsidi minyak goreng curah dicabut gitu ya. Nah itu bisa news in brief. Kenapa? Karena isinya adalah tentang arahan dari Menteri Perdagangan tentang subsidi minyak goreng gitu ya. Kemudian kalau news flash gitu ya, misalnya bukan arahan ya, tapi misalnya kejadian bahwa minyak goreng langka ya, minyak goreng tidak dapat ditemui oleh masyarakat. Nah, mungkin itu bisa menjadi news flash ya. Artinya misalnya dari laporan masyarakat gitu ya, bahwa di pasar ini sudah tidak ditemui lagi adanya minyak goreng gitu. Dan ternyata ya laporan itu bukan cuma diberikan oleh masyarakat Depok ya, tapi juga Bandung, Jogja, dan sebagainya. Mungkin itu jadi news flash. Nah kalau dengan dua berita tadi kan kelihatan banget ya bedanya antara news flash dengan news in brief. Ya meskipun ada juga berita yang menjadi mirip gitu. Sampai sini paham Dita? Dan yang lain? Paham Pak? Paham Pak. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau nggak ada kita lanjut kepada integrated ya, integrated saya geser dulu news broadcast ya, saya geser baru saya setting. Biasanya berdurasi setengah jam dan disiarkan 1 kali sehari ya, yang terdiri atas saya setting dulu. Yang terdiri atas 3 atau 4 menit berita biasa ya atau hard news, 15 menit wawancara dan laporan dengan kalimat perangkai antar sesi ya. Jadi dalam satu kali tayangan ya itu ada beberapa sesi ya, dan 10 menit ulasan peristiwa. Apa itu? Sudah terlihat? Sudah? Sudah Pak. Oke ya. Kira-kira dengan definisi seperti itu ada di program apa ya di TV yang kita tonton? Jadi durasi setengah jam durasinya, disiarkan 1 kali sehari ya, 1 kali bisa, 2 kali bisa ya, yang terdiri atas 3 atau 4 menit berita biasa ya. Kemudian berita itu ya dilengkapi dengan wawancara dengan narsum. Nah biasanya wawancara narsum itu biasanya itu hadir di lokasi ya, bersama dengan hostnya gitu, atau bisa juga kadang-kadang wawancara itu ada di dalam beritanya gitu ya. Kemudian si hostnya atau si reporter yang ada di lokasi itu ya kemudian memberi laporan dengan perangkai yang bisa menggabungkan beberapa sesi sekaligus ya, dan terakhir itu biasanya 10 menit ulasan. Nah yang kita tonton ya itu sebenarnya yang saya tahu deh ya, itu ada 2 TV yang punya program seperti ini gitu ya. Nah di TV yang kita tonton itu yang punya program seperti ini itu ya, itu biasanya terdiri atas beberapa berita yang kemudian dilakukan wawancara ya, kemudian ada laporannya dan diikuti dengan ulasan. Itu ada beberapa berita, bukan cuma 1 berita gitu. Bahkan ada TV kalau di teorinya cuma 1 kali sehari ya, di 1 TV itu ada 2 ya,
dia disiarkannya pagi dan malam. Oke, kira-kira siapa yang tahu ya apa nama program di TV yang kita tonton itu yang sesuai dengan teori integrated news Apa broadcast? ya? Ada? Itu Pak, apa namanya yang Rossi itu aku nggak tahu nama programnya No, apa ya. ya namanya Rossi, tapi bukan itu ya. Nanti Bukan Rossi itu. masuk ke format yang di bawah-bawahnya. Ya, ada lagi selain Rossi, tapi yang jelas Rossi bukan itu ya. Pernah nonton Selamat Pagi Indonesia atau Apa Kabar Indonesia? Selamat Pagi Indonesia ada di Metro, ya Apa Kabar Indonesia ada di TV One, ya. Apa Kabar Indonesia itu ada pagi ada malam, gitu. Nah kalau Selamat Pagi Indonesia saya nggak tahu, kayaknya malamnya nggak ada ya. Nah ada yang pernah nonton? Ada? Pernah Pak. Pernah. Kira-kira sama nggak isinya dengan definisi yang ada di integrated news broadcast? Sama Pak. Sama ya, oke, good ya. Jadi contoh integrated news broadcast adalah seperti halnya Apa Kabar Indonesia ya atau Selamat Pagi Indonesia gitu ya. Sampai sini paham? Ada yang mau bertanya? Oke, kalau nggak kita lanjut masuk ke newsreel. Nah, lagi-lagi Metro TV pernah punya program namanya newsreel dan kayaknya ya sampai sekarang masih ada gitu ya. Newsreel pernah nonton? Siapa yang pernah? Enggak deh. Metro gua tuh Nggak ada ya ternyata ya. Nah, lagi-lagi meskipun dia punya program yang namanya newsreel, tapi isinya bukan seperti teori ya. Kita baca teorinya. Newsreel adalah durasinya 15 menit ya, terdiri atas laporan pandangan mata ya, kemudian ada cuplikan pidato atau sambutan ya, kemudian ada ulasan dan ada wawancara dan diskusi singkat gitu ya. Nah, dengan definisi seperti itu kira-kira apa ya nama programnya? Siapa yang tahu? Mata Najwa kan dulu ada di Metro TV ya Pak ya? Tapi sekarang di TV7 ya. Tapi Ya, bukan. nanti juga. Tapi bukan itu. Yang di Ilyas Hussein bukan Ilyas Hussein, yang Ilyas apa ya? Dia tuh pokoknya dulunya anak penjual koran gitu yang sekarang jadi news anchor di TV gitu loh Pak. Yang penting nama programnya apa? Aku lupa nama programnya. Ada, dia khusus punya program sendiri gitu. Itu ada diskusi juga Pak, ada diskusi juga. Terus ada ulasannya juga gitu. Di mana? Saya nggak tahu tuh. Di mana? Di Metro juga. Masa? Wah, saya nggak tahu. Di Metro apa di Kompas ya? Antara itu. Aiman bukan? Bukan. Yang pokoknya tuh kalau ada ceritanya tuh dia pernah jadiin buku gitu, cerita masa kecilnya dia dulu penjual koran. Kalau dia cuma menjadi objek atau dia yang diceritakan, berarti bukan program dong. Gitu. Bukan itu dia yang membawakan programnya Pak, bukan isi itunya, bukan isi laporannya itu. Maksudnya tuh dia yang membawakannya itu. Tapi saya nggak tahu nama programnya, lupa. Iya, saya juga belum pernah nonton tuh, jadi saya nggak tahu juga. Ada yang tahu misalnya? Ya. Atau kembali, kira-kira untuk newsreel ini, ya, kira-kira programnya apa yang kalian tonton? Yang isinya mirip atau benar seperti definisi dari newsreel? Kita tahu? Enggak, apa ya? Ada? Tadi saya sudah sebut, ya, Aiman. Pernah nonton Aiman di Kompas TV? Belum ada ya? Belum ada yang pernah nonton Aiman ya? Kok nggak ada yang jawab nih?
Suara saya masuk kan ya? Bisa, Pak. Nah, jadi emang belum ada yang nonton gitu ya, Aiman. Ya. Nah, jadi Aiman itu ya seringkali misalnya dia mengangkat sebuah kasus gitu ya. Nah, sebuah kasus itu kemudian ya dia misalnya melaporkan persidangannya ya, jadi itu ada pandangan matanya gitu ya, ada laporan pandangan matanya, dia melaporkan dari persidangan kasus itu misalnya. Kemudian setelah dia hadir di persidangan sebentar, kemudian dia mencari narasumber untuk diwawancara singkat ya, bahkan bukan cuma sekedar wawancara tapi juga ada diskusinya gitu ya. Jadi Aiman itu beda dengan Mata Najwa, beda dengan Rosi ya. Kalau Rosi dan Mata Najwa dia langsung duduk di studio dan dari awal sampai akhir adalah diskusi gitu ya. Aiman tidak gitu. Aiman dia datang ke TKP ya, melaporkan pandangan matanya, kemudian wawancara, kemudian dia diskusi dengan narasumber atau dengan pengamat gitu ya. Nah, jadi agak beda. Makanya tadi saya bilang bukan Mata Najwa, bukan Rosi gitu ya. Sampai sini bisa kebayang seperti apa acaranya? Karena kan susahnya belum ada yang pernah nonton Aiman ya, jadi tidak bisa membuktikan seperti apa acara Aiman gitu. Jelas? Berarti Pak seperti ini Pak. Contoh nih, dia datang ke salah satu penjara apa ya namanya di Jakarta lah. Contohnya di Aiman, contoh nih Pak, bayangan saya ya. Contohnya dia datang ke salah satu penjara. Nah, lalu dia melaporkan pandangannya bagaimana sih suasana di penjara itu gitu, bagaimana tempatnya gitu, bagaimana para napi ini kamar-kamarnya diperlihatkan gitu kan. Nah, lalu dia melakukan wawancara gitu dengan salah satu napi ataupun dengan penjaga di sana gitu. Nah, lalu dari sana ada timbul diskusi gitu. Itu bisa Pak? Bisa. Parabet. Belum. Jelas belum? Jelas Pak. Oke ya, mudah-mudahan jelas. Nah, sekarang kita program atau current affair magazine ya, atau sering juga disebut sebagai majalah udara atau magazine show ya, atau juga sering disebut sebagai feature program ya. Jadi untuk majalah udara ini sebenarnya atau current affair ini isinya adalah feature ya, tapi feature bukan sebagai bentuk tulisan tapi feature sebagai program ya. Kita lihat definisinya. Format ini memperluas berita dengan memberikan latar belakang atau membahasnya dengan memberikan opini dari mereka yang terlibat maupun pengamat dan para ahli. Ya, disajikan secara lebih luas dan mendalam dengan durasi sekitar 30 sampai 60 menit. Oke, kira-kira program apa ya yang bisa digolongkan sebagai majalah udara atau current affair atau program feature? Kira-kira apa ya? Itu nggak sih? Dokter apa sih? Ada yang tahu? Dokter Aisyah itu. Siapa yang pernah nonton program reportase investigasi yang dulu ada di Trans TV? Siapa yang pernah? Iya Pak, pernah Pak. Itu favorit saya waktu kecil soalnya. Oke. Iya. Salah satunya misalnya isi dari reportase investigasi adalah dia melaporkan tentang kecurangan pedagang bakso ya
yang membuat baksonya dengan dicampur boraks. Bakso Gitu ya. boraks. Nah, boraks itu ada pada pengembang. Nah, cuma bahayanya adalah boraks itu mengandung racun, gitu ya. Mengandung zat kimia yang tidak baik bagi tubuh, itulah bahasa halusnya. Ya. Nah, si wartawan yang mendatangi tukang bakso itu, dia tidak menampilkan diri sebagai wartawan, tapi dia menyamar, ya, dengan kamera yang disembunyikan. Ya, jadi biasanya kameranya dia taruh di tas, gitu ya. Kenapa saya tahu ditaruh di tas? Karena bergoyang-goyang gitu kameranya, ya. Dan posisinya lebih rendah dari orangnya. Berarti kan kameranya dijinjing, gitu ya. Jadi si tukang baksonya nggak tahu kalau si orang yang mendatang itu adalah wartawan, karena dia menyamar. Kemudian si wartawan selain mendatangi tukang bakso juga mendatangi pembelinya, gitu ya. Dia menanyakan kira-kira Betul tuh ditangkap gak ya orangnya? berasa nggak kalau ada boraksnya, ya, atau kalau tahu ada boraks terus gimana, masih mau beli bakso nggak, gitu. Kira-kira kayak gitu, ya. Nah, setelah tayangan liputan itu, ya kemudian si wartawan atau host, ya, kalau host itu si wartawan itu sendiri bisa, atau orang lain, atau wartawan lain, gitu ya, atau redaksi lain, ya, juga bisa. Kemudian membahas itu bersama para narasumber. Narasumbernya itu bisa pengamat, bisa pakar, ahli, gitu ya, mengupas hal itu, gitu. Ya, jadi kalau reportase investigasi itu biasanya itu satu tayang 30 menit itu, atau 60 menit ya, saya lupa. Kayaknya 30 kayaknya, ya. Itu cuma paling banter cuma 2 sampai 3 kasus, gitu, ya. Nah, jadi kira-kira isi dari Fikir Udara adalah seperti itu, gitu. Jelas sampai sini? Pak, saya izin bertanya, Pak. Oke. Untuk yang si pelakunya ini, memang kan disamarkan kan ya. Nah, dia tuh sebenarnya udah ketahuan dan sudah, maksudnya kan dia melanggar aturan gitu kan, maksudnya dia diterima hukuman gitu. Atau memang ya cukup si jurnalisnya itu tahu tapi tidak ada sangkut pautnya dengan hukum gitu. Itu bagaimana ya, Pak? Maksudnya nggak jelas ya. Dengan Kamu penegak hukum gitu, Pak. pertanyaan kamu apa? Jadi gini, kan yang si pedagangnya itu yang mencampurkan boraksnya contohnya, apakah dia sebenarnya udah ketahuan nih oleh penegak hukum atau memang dia belum ketahuan gitu. Nah, jurnalis memang tahu kalau dia tuh menjual bakso secara itu gitu. Artinya si wartawan itu murni, ya, murni sebagai wartawan, tidak bawa polisi, dan dia juga menyamar sebagai orang biasa, gitu ya. Itu satu. Yang kedua, bahwa sesungguhnya kalau kalian baca undang-undang pers atau kode etik, itu wartawan itu punya hak untuk melindungi narasumber, gitu, ya. Jadi kalau kalian pernah lihat acara-acara wawancara di TV yang misalnya mengambil para pelaku kejahatan, ya, dengan mata ditutup atau dengan bertopeng, kemudian suara disamarkan, ya, sebenarnya mereka kan udah jelas pelaku kejahatan, ya, tapi ya si redaksi melindungi dia supaya orang lain nggak tahu siapa dia, gitu. Namanya juga disamarkan, wajahnya disamarkan, dengan bertopeng, suaranya disamarkan, ya. Nah, andai polisi meminta dia, ya, dulu minta dia untuk ditangkap, itu wartawan punya hak untuk tidak memberikan. Nah, satu janjinya kepada si narasumber supaya dia mau tampil di televisi adalah adanya perlindungan. Dia tidak, atau janji bahwa dia tidak akan ditangkap atau tidak akan diserahkan ke polisi, meskipun nyata-nyata jelas-jelas dia pelaku kejahatan, gitu. Paham ya? Dulu banyak kasus yang seperti itu, misalnya wawancara dengan apa tuh namanya,
apa ya namanya, pokoknya saya seringkali ingat tapi susah nyebutnya ya. Artinya itu memang menjadi hak dari media maupun wartawan untuk melindungi narasumbernya. Nah, sama dengan yang tadi reportase investigasi, meskipun ya si wartawan itu tahu bahwa dia berbuat jahat, tapi ya dia tidak akan menyerahkan gitu itu ke polisi. Dia hanya menyampaikan informasi ke masyarakat bahwa ada loh pedagang bakso yang nakal seperti ini gitu ya. Sampai sini jelas ya kan? Jadi ketika melakukan itu tidak ada kaitannya sama sekali dengan hukum ya, tidak dibarengi dengan penegak hukum, tidak. Lalu Pak, kan biasanya kan memang ada perjanjian, apakah emang ada maksudnya tuh kayak kita memberikan timbal balik contohnya uang kepada yang siap untuk diliput itu atau kayak gimana ya Pak? Bisa jadi ya, kalau memang ada perjanjian itu ya harus dipenuhi gitu, tapi tidak selalu ya, tidak selalu harus dibayar gitu, tidak selalu gitu ya, karena banyak hal gitu ya, banyak hal apa yang menjadi dasar si orang tersebut ya mau diwawancara, itu mau ditayangkan di televisi. Tapi kalau reportase investigasi ya orang itu tidak tahu bahwa dia akan tayang di TV gitu ya, dia tidak tahu. Makanya biasanya wajahnya itu tidak disut langsung, wajahnya si narasumber untuk reportase investigasi, tukang baksonya gitu ya, itu tidak disut langsung, jadi orang nggak tahu siapa orangnya gitu. Paling yang disut misalnya tangannya ketika mengolah boraks dalam adonan baksonya gitu ya, tapi tidak wajahnya gitu, karena juga kameranya biasanya ditaruh di bawah gitu ya, sehingga sulit untuk kemudian diangkat ke atas dan menshoot wajahnya gitu ya, karena kan si wartonnya lagi menyamar ya. Jadi banyak berbagai bentuk gitu ya, kenapa misalnya si narasumber itu mau untuk diwawancara dan tayang di televisi gitu, ada berbagai hal. Jelas ya Melan? Ini yang lainnya pada off cam ya? Atau di mana? Halo? Kayaknya yang on cam cuma 3 orang nih, Melan, Dita, sama Sri Latifah. Ya, gua on yang lain dari tadi. Off cam atau gimana? Kok nggak ada yang nyaut? Atau kalau kamu untuk kasus yang aktual misalnya, halo ya, itu kasus kejadian anaknya Ridwan Kamil kemarin ya, ketika Ridwan Kamil diberitakan tersendiri ya, bagaimana kemudian dia menyusuri sungai ya, mencari anaknya gitu ya, terus pencarian dilakukan oleh pihak Swiss gitu ya. Nah itu sebenarnya sudah merupakan sebuah majalah udara, sebuah kisah yang menjadi majalah udara atau menjadi program feature gitu. Halo, halo. Jangan masuk. Iya Pak. Oh, saya pikir saya nge-lag kok nggak ada yang nyaut gitu. Dita ngelihat yang lain on cam atau off cam? Di sini kayak kedap-kedip gitu apa, ada yang on cam terus off, ada on, jadi tergantung jaringannya deh kayaknya kan. Oh gitu ya. Nggak, karena saya ngeliat cuma kamu bertiga aja yang on cam. Oke, kembali ke situ ya. Nah, jadi bahwa tayangan feature atau majalah udara ya, feature program atau majalah udara atau current affair ya, itu tidak melulu seperti halnya reportase investigasi ya. Yang kisahnya Ridwan Kamil ya, kehilangan anaknya ya, selama memang ada informasi tentang latar belakang gitu ya, kenapa anaknya itu sampai tenggelam, sampai hilang di sungai ya, kita nggak tahu tenggelam atau bukan gitu ya, sampai berenang di sungai gitu ya. Nah itu sudah merupakan sebuah feature gitu. Sampai sini paham?
Jelas? Oke, mana Yumna? Yumna on. Kamu on cam apa off cam? Oh, di saya tampilnya off cam. Yumna, kamu masih keponakannya Ridwan Kamil ya? Bukan, Pak, bukan. Enggak, kok namanya sama-sama pakai Han gitu? Kan si Emil, si Erwin itu juga pakai Han ya? Belakangnya, betul nggak sih? Nggak sadar. Oh, nggak nyadar. Nggak, saya pikir kamu masih keponakan atau masih punya hubungan darah gitu dengan Ridwan Kamil. Gitu ya. Nah, Yumna pesannya jangan ikut main di sungai ya. Iya, Pak. Ya. Pak. Berenang saya, Pak. Justru itu apalagi gitu ya. Ariel aja yang bisa berenang aja bisa hilang gitu kan. Gitu. Apalagi kamu yang nggak bisa berenang.